Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bab 110 Reuni. Apa? Li Chengchu, Direktur Rumah Sakit Rixin di Kota Es, menerima berita yang mengejutkannya. Seorang hipnotis terbangun dari kondisi tidur tahap akhir. Apakah ini nyata? Ya, Din. Aku pergi untuk memastikannya sendiri. Tidak peduli di rumah sakit mana kejadian ini terjadi, staf medis akan terkejut, apalagi ini terjadi di rumah sakit saya sendiri. Ada berkah seperti itu. Pikiran cerdas Li Chengchu mulai bekerja. Apakah ini belum pernah terjadi sebelumnya? Ya, Din. Dokter yang hadir mengangguk. Li Chengchu menyeringai bahagia, tidak bisa menutup mulutnya. Kerja bagus. Dokter Chai? Ah. Din, aku tidak punya apa-apa. Li Cheng tidak memandang Dokter Cui. Prosesnya tidak penting. Karena pasien sudah bangun, dokter yang menangani pasien ini harus ditegaskan. Tentu saja, rumah sakit tempat dokter yang merawat juga patut dipuji. Ah, ini, terima kasih, Din, Dokter Cui dengan enggan mengangguk setuju. Sikap Dokter Cui sama sekali tidak mempengaruhi suasana hati Li Chengchu. Jika Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk berpromosi dengan baik, mungkin rumah sakit Rixin dapat menarik perhatian seluruh dunia. Dari mulut ke mulut menyebarkan berita tentang rumah sakit Nisin, yang bermanfaat bagi rumah sakit tetapi tidak berbahaya. Jika berita ini tersebar, jurnalis dari seluruh dunia akan berduyun-duyun ke rumah sakit tersebut, berlomba-lomba melaporkan berita penting ini. Tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mempromosikan rumah sakit tersebut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Meskipun yang ingin diketahui reporter adalah metode pengobatannya. Hal semacam ini hanya bisa diketahui dengan memahami pasien secara cermat. Tidak ada masalah sama sekali. Li Chengchu sedang berpikir dengan gembira. Pada saat ini, Dokter Cui menunjukkan ekspresi malu, dan dia berbicara dengan hati-hati. Keluarga pasien berharap untuk dipulangkan. Apa? Tidak, ini tidak mungkin. Wartawan akan berduyun-duyun ke rumah sakit hanya jika pasien tinggal di rumah sakit? Tidak, selain jurnalis, pasien juga perlu dirawat untuk mengetahui penyebabnya. Li Chengchu mengerutkan kening. Bagaimana status pasien saat ini? Semuanya normal. Pasien telah terbaring tak bergerak di tempat tidur selama 4 tahun. Apakah fungsi tubuhnya saat ini normal? Mungkinkah alat penopang hidup begitu efektif? Sehat. Peralatan medis berteknologi tinggi juga merupakan faktor. Beritahu keluarga pasien terlebih dahulu bahwa mereka perlu mengamati kondisi pasien lagi, dan usahakan untuk menunda waktu pemulangan sebanyak mungkin. Saya memberitahu anggota keluarga pasien dengan cara yang sama, tetapi tidak berhasil. Pasien meminta untuk keluar dari rumah sakit, dan kami tidak dapat menolak untuk mengeluarkan pasien tanpa alasan apapun. Dalam hal ini hanya ada satu cara. Kalau begitu, selagi pasien masih di rumah sakit, cepatlah umumkan masalah ini. Itu agak sulit, Din, Dokter Cui menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Kami tidak dapat mempublikasikan informasi pasien. Jika Anda tidak hati-hati, sesuatu yang besar akan terjadi, Din. Mendengar kata-kata yang tidak bisa dijelaskan seperti itu, Li Cheng menunjukkan ekspresi terkejut. Dilihat dari pandangan dokter yang hadir, dia sepertinya tidak berbicara dengan santai. Apakah pasien orang yang begitu kuat? Bukan pasien itu sendiri, tapi keluarga pasien. Keluarga pasien juga mengajukan perlindungan informasi pasien. Dari sudut pandang ini, sejak Dokter Cui datang untuk melapor hingga saat ini, dia selalu mempertahankan nada kagum ketika menyebut anggota keluarga pasien. Siapa sih? Orang seperti apa yang dapat mengajukan perlindungan informasi dan membuat Dokter Cui sangat menghormatinya? Sung Jinwoo, tahukah kamu? Cheng Jinwoo? Politisi berpotensi? Atau CEO bisnis besar? Meskipun namanya terdengar seperti dia pernah mendengarnya di suatu tempat, dia tidak bisa mengingat wajah orang itu. Li Chengchu menggelengkan kepalanya. Tampaknya sudah tahu ini akan menjadi hasilnya, tambah Dokter Cui dengan cepat. Ini pemburu peringkat S terbaru. Kelas S. Ada alasan mengapa Dokter Chai tampak berhati-hati. Mengapa wali pasien adalah pemburu kelas S?
Selama masalah ini tidak ditangani dengan baik, itu akan berakhir. Pengaruh sosial dari pemburu peringkat es juga sangat besar, jika pemburu itu kehilangan alasannya karena marah. Li Cheng menelan ludahnya. Sesuatu yang besar terjadi. Dekan yang memasang ekspresi kaku sesaat, tiba-tiba tersenyum. Segera keluar dari rumah sakit. Apakah tidak apa-apa? Yah, tentu saja. Hehe, Li Chengchu tersenyum ringan. Tentu saja mereka harus dibebaskan dari rumah sakit. Siapa yang berani membuat marah pemburu peringkat es? Kita tidak bisa mengikat pasien yang sehat ke rumah sakit, bukan? Aku mengerti, dekan. Dokter Cui segera bangkit dan berjalan keluar. Setelah dia pergi. Huah satu. Melihat ke pintu yang tertutup, Li Cheng menghela nafas lega. Setelah menerima pemberitahuan, Cheng Xiaoya meletakkan apa yang sedang dilakukannya dan bergegas ke rumah sakit. Cheng Jinwu sedang duduk di kursi di depan ranjang rumah sakit ibunya. Dia bangkit dari tempat duduknya setelah merasakan nafas adiknya mendekat dengan cepat. Bang! Pintu bangsal terbuka. Mama. Wajah Cheng Xiaoya di luar pintu penuh air mata. Putriku sudah sebesar ini. Terakhir kali Lin Jinghui melihat putrinya adalah saat dia duduk di bangku SMP. Melihat putrinya yang tumbuh dalam sekejap mata, dia tersenyum puas dan membuka lengannya ke arah Cheng Xiaoya. Ibu. Cheng Xiaoya langsung memeluk ibunya. Cheng Jinwu tertegun. Meskipun langkah ini tidak baik untuk pasien yang telah koma selama 4 tahun, dia tidak tahan untuk menghentikannya saat melihat adiknya merintih dan menangis di pelukannya. Mama. Meskipun Cheng Xiaoya mencoba yang terbaik untuk berpura-pura menjadi dewasa, bagaimanapun juga dia masih anak-anak. Saat melihat ibunya terbangun, kerapuhan yang ditunjukkan oleh adik perempuannya bertumpang tindih dengan penampilan cerianya yang biasa, membuat ujung hidungnya sedikit demi sedikit mati rasa. Sudah? Cheng Jinwu memberi isyarat untuk membantu saudara perempuannya, tetapi Lin Jinghui hanya meletakkan jari telunjuknya di bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia masih menepuk punggung putrinya dengan tangan satunya. Cheng Jinwu menghela nafas dengan suara rendah, dan mundur beberapa langkah tanpa suara. Melihat ekspresi lembut saudara perempuannya yang sedang dipeluk dan ibunya, dia tidak bisa menahan senyum. Semua upaya saya sepadan. Semua kerja keras selama ini sepertinya terbayar dalam sekejap. Sesuatu yang menghalangi sudut dadanya perlahan meleleh. Jadi, biarkan Xiaoya dibebaskan sepenuhnya sekali, sampai dia bisa mengendalikan perasaannya. Adik perempuannya adalah anak yang cerdas, dan sekarang dia tidak bisa membebani ibunya. Dia tidak akan cuek akan hal ini. Dia hanya butuh sedikit waktu. Cheng Jinwu terkekeh, dan mengalihkan pandangannya keluar jendela. Cuaca di luar baik-baik saja, dan tampaknya langit pun akan merayakan reuni keluarga mereka. Rasanya canggung terus menatap keluar jendela, jadi dia mengeluarkan ponselnya. Ada banyak pesan yang belum dibaca ditampilkan di telepon. Setelah mengabaikannya dan terus membaca notifikasi panggilan tidak terjawab, dia merasa tidak perlu membalas satu persatu, jadi dia mengabaikannya. Jika ada sesuatu yang mendesak, Anda harus menghubungi saya lagi. Menyerah untuk membalas satu persatu, dia membuka browser seluler. Ho! Cheng Jinwu, yang tidak sengaja melihat berita di ponselnya, mengelus dahinya tanpa daya. Warcraft muncul di langit di atas pusat kota es. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.